siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Ya, baik. Ya, syukurlah kita semua dalam keadaan baik ya, Pak ya, sehat ya, Pak. Ya, sehat. Ya, di sini saya ingin meminta waktu Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak. Boleh, Pak ya? Boleh, tentang apa ini? Ya, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama yaitu yang ingin saya tanyakan. Ya. Di sekolah yang Bapak pimpin ini, kasus apa yang sering terjadi, Pak? Ya, terima kasih. Kalau berdasarkan pengalaman yang sudah saya sering alami di sekolah ini, kasus-kasus yang sering terjadi adalah yang pertama biasanya anak-anak melanggar protokol sekolah, khususnya di bidang penyalahgunaan minuman keras dan merokok. Ya. Oh, seperti itu ya, Pak ya? Ya, itu yang sering terjadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema, yang pertama kita selalu mendapatkan laporan dari masyarakat dan dari teman-temannya sendiri, dari teman-teman siswa itu sendiri. Kemudian sesuai dengan aturan, maka itu merupakan kasus yang sangat berat. Baru untuk selanjutnya, dilema yang sering dimunculkan di sini adalah kalau kita mengikuti aturan sekolah yang berlaku di sekolah ini, siswa tersebut seharusnya kita berikan sanksi untuk dikeluarkan yang paling berat itu, sanksi yang paling berat. Tapi kalau mengingat dari segi wajib belajar 9 tahun ini, jadi kita ada rasa kasihan kalau siswa itu dikeluarkan. Tapi kalau tidak berikan sanksi atau dikeluarkan, jangan-jangan nanti siswa ini akan berpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Nah, inilah merupakan dilema yang menjadi tantangan buat saya. Berarti cukup berat, Pak ya, dalam mengambil keputusannya, Pak ya, termasuk dilemanya berat. Ya, memang sangat berat kalau untuk kami, memang sangat berat. Yang satu, kita menerapkan aturan, berarti siswa itu harus dikeluarkan. Tetapi dari segi wajib belajar 9 tahun, itu siswa itu belum layak untuk dikeluarkan. Nah, Pak, karena belum memenuhi, Pak ya, belum wajib belajar 9 tahun. Ya, itu permasalahan. Ya. Baik, Pak, lanjut, Pak. Yang pertanyaan saya yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Sedikit saya sambung tadi ya, antara dilema tadi, itu kan mengidentifikasi dilema yang menjadi dilema itu kan di sini ada unsur rasa kasihan dengan keadilan dan rasa kasihan. Itulah menjadi dilema kita. Jadi untuk selanjutnya dalam menjalankan pengambilan suatu keputusan ini, biasanya kita di sini kan selalu melakukan, kalau ada kasus berat itu ya kita musyawarah dengan guru-guru. Yang pertama harus dengan guru jaga, yang kedua dengan wali kelasnya, yang berikut dengan guru-guru yang lebih senior. Ya. Lanjut, Pak ya, ke pertanyaan nomor 4. Langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam menangani suatu kasus ini, biasanya yang pertama kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kadang-kadang kemudian dari siswa temannya. Jadi kita lakukan ya, kita harus melakukan pemanggilan pada siswa yang bermasalah. Kemudian itu pemanggilan itu biasanya dilakukan oleh guru jaga. Pak ya? Ya. Kemudian guru jaga yang menangani permasalahan ini, kalau memang guru jaga itu mungkin merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka guru jaga itu menyerahkan siswa yang bersangkutan
ke wali kelas. Wali kelas. Kemudian diproses oleh wali kelas. Kalau memang wali kelas mungkin mengalami kendala dalam menyelesaikan masalahnya, berarti dia melaporkan kepada atasannya, kepala sekolah. Gitu ya. Dan saya kira itu yang langkah-langkah yang dalam menyelesaikan permasalahan. Saya rasa sangat bagus sekali Pak langkah-langkah yang telah Bapak ambil. Kemudian saya lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif, hal-hal yang paling efektif untuk mengambil suatu keputusan itu, yang pertama ya kita melalui diskusi itu. Ya, diskusi yang pertama kita diskusi dengan wali kelasnya, kemudian dengan guru-guru. Kalau memang itu sangat berat untuk mengambil suatu keputusan, kita panggil orang tuanya, kita diskusikan di situ. Kemudian Pak, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangan Bapak dalam mengambil keputusan Pak ya? Ya, tantangan-tantangan yang biasa kami alami dalam mengambil suatu keputusan, ya, yang keputusan sangat berat itu kadang-kala ya dalam kalau kita menerapkan aturan yang jelas akan merugikan siswa. Ya, tapi kalau kita tidak selesaikan masalah ini, berarti akan berpengaruh, masalah ini akan berpengaruh kepada teman siswa yang lain. Itulah tantangan yang anu. Kemudian tantangan berikutnya biasanya perhatian orang tua terhadap anaknya, khusus dalam pelanggaran tata tertib sekolah merokok dan minuman keras itu mungkin masih kurang. Gitu. Jadi perhatiannya orang tua terhadap anak yang bermasalah itu mungkin masih kurang. Kurang ke anaknya ya Pak ya. Lanjut Pak, nomor 7. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut Pak? Kalau jadwal tertentunya itu kan sifatnya tiba-tiba akal. Memang kita sudah, kalau memang kasus itu sudah terjadi, ya kita harus membuat penjadwalan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama ya pemanggilan siswanya yang bermasalah. Kemudian setelah dipanggil baru kita proses atau diselesaikan secara melalui diskusi, pengambilan musyawarah, begitu. Kemudian selanjutnya kalau sudah misalkan kasus itu sudah dapat diselesaikan dalam arti siswanya itu tidak jadi dikeluarkan atau diberikan sanksi berat yang dikeluarkan, maka kita harus memantau melakukan pemantauan untuk siswa agar tidak berulang lagi. Bagus sekali Pak. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan saya yaitu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, kalau faktor-faktor yang dapat membantu saya dalam mempermudah mengambil suatu keputusan itu, yang pertama, siswa yang bermasalah itu biasanya dia kooperatif, mengakui kesalahannya. Jadi dia mempermudahkan kita mempermudahkan karena dia sudah karena keinginannya untuk masalah ini bisa diselesaikan itu ada. Gitu. Yang kedua, kerjasama antara atasan dengan guru-guru, antara kepala sekolah dengan guru-guru itu sangat baik. Sehingga itulah yang menjadi modal kita dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi,
Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik? Pembelajaran pengalaman-pengalaman yang bisa saya petik di dalam menangani suatu permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya ini. Yang minimal kita mendapatkan pembelajaran dalam menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Yang kedua, disinilah kita bisa mengutamakan kolaborasi semua unsur. Ya, berarti di sini ada campur tangan Pak ya, kolaborasi, kerjasama antara semua unsur Pak ya. Ya, Baik mungkin dari segi orang tua, guru, ya termasuk siswa. Itulah yang bisa kita petik dari kasus-kasus yang sering. Kira itu yang bisa. Tadi saya dengar cukup bagus sekali Pak, sangat bagus sekali dalam Bapak mengambil keputusan. Ya semoga kedepannya kita berharap Pak ya, semoga tidak terjadi permasalahan. Jika ada, semoga bisa terselesaikan dengan baik Pak ya. Ya pada umumnya kita dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak-anak atau siswa yang melanggar aturan itu, kita selalu mengupayakan menyelamatkan anak. Iya, berarti ada keberpihakan kepada anak Pak ya. Agar biasa tidak sampai putus sekolah, walaupun kasihan masa depannya. Ya itu sudah, kita mengingat itu sudah wajib belajar 9 tahun itu yang menjadi patokan kita dalam menyelesaikan masalah. Pemikiran yang sangat luar biasa Pak. Begitu. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan Bapak dalam wawancara hari ini. Saya sebagai guru sekaligus peserta CGP mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali, mudah-mudahan Ibu sebagai guru CGP ini bisa melanjutkan programnya sehingga kedepannya bisa sukses dan berhasil apa yang diharapkan oleh teman-teman. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, pagi. Kabar baik, sehat. Maaf mengganggu Pak ya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Jadi saya ingin bertanya Pak tentang kasus yang ada di sekolah Bapak yang selama ini terjadi di sini Pak. Baik, terima kasih. Adapun beberapa kasus yang biasa sering di tugas di sini di situ beberapa kali ini pada umumnya kedisiplinan misalnya bolos, kemudian ketidakhadiran, juga ada beberapa kasus seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi kasus-kasus tersebut biasanya kami evaluasi dari laporan guru jaga ya. Jadi tiap hari itu ada memang laporan yang sudah disiapkan guru jaga lah yang melaporkan lewat catatan hari per hari. Dari sanalah nanti dilihat, diidentifikasi, dikelompokkan mana yang kasusnya lolos, mana kasus yang tidak hadir tanpa keterangan, ataupun catatan harian barangkali dalam tiap hari itu ada kasus misalnya. Dari situ kemudian dipadukan dengan laporan guru BK. Dari situlah kita kelompokkan mana-mana nama mahasiswa yang tidak hadir tanpa keterangan, mana yang bolos, mana yang kasus. Berarti setiap harinya ada ini khususnya Pak ya? Ada
laporan guru jaga dengan catatan dari guru BK. Ya, bagus sekali. Kemudian lanjut Pak ya. Yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari kasus yang dikelompokkan tadi, kemudian kami dipilah-pilah mana kasus yang baru siswa tersebut lakukan pelanggaran, misalnya bolosnya baru 1 kali atau 2 kali, seperti itu penanggulangannya masih di sekolah saya. Ini ditangani lewat UPT, wali kelas dilibatkan. Nah, kalau ada beberapa kasus yang memang sudah berulang-ulang pelanggaran dilaksanakan, itu kita biasanya memanggil orang tua yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan kita panggil untuk kita undang supaya di terus cek kondisi di sekolah. Nah, ini seperti ini, apakah diketahui oleh orang tua di rumah? Jadi orang tua juga disitulah biasanya ini khususnya kalau yang bolos dengan yang hadir tanpa keberatan. Ya. Kemudian kalau kasus perkelahian misalnya, ya kami undang kedua orang tua yang bersangkutan. Kasus tersebut tuntas, artinya tidak berlanjut di luar sekolah. Seperti itu kami menangani. Jadi kami melibatkan semua unsur yang berkepentingan terhadap perhatian ya sekolah kami, orang tua di sekolah dalam hal ini wali kelas, guru BK, guru jaganya, kemudian orang tua dari siswa. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini selain yang tadi? Ya tentu pembinaan gitu. Kan kasusnya dilihat apakah anak ini baru pertama kali melakukan pelanggaran atau tidak. Kalau yang pertama itu berarti kita berikan sanksi, ya sanksi mendidik, misalnya dia disuruh mengerjakan pembersihan halaman, pembersihan lingkungan, seperti itu kan berikan sanksi. Berikutnya juga kalau berulang kali, sampai tindakan yang meningkat lagi. Jadi kalau tadi yang pertama kali ya 2 kali, baru pertama ya cukup diberikan pembersihan beberapa jam. Kemudian kalau misalnya meningkat lagi kasusnya, tingkatan penanganannya sampai kalau pada kasus yang berat yang harus kami putuskan, ya yang paling berat sudah. Supaya ada efek jerah dari siswa yang. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya ya biasanya tantangannya itu dari segi kerja sama orang tua sih. Ya, banyak mana di sini yang orang tua kandungnya misalnya dia mencari atau bekerja di tempat lain kan seperti itu. Kemudian anaknya dititip sama apabila kebetulan anak tersebut berkasus, biasanya dengan kita yang kita undang harapkan ke orang tuanya dan datang hari. Jadi apa sih penanganannya, jadi kadang kita tuntas gitu. Dan kami inginkan biasanya kan langsung supaya tahu persis, tahu bagaimana karakter anak, kemudian apa anak ini berubah. Jadi kendala yang kami hadapi itu seperti itu. Ada bahkan yang kami undang orang tuanya tidak seperti itu. Jadi itu merupakan kendala. Jadi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala ya Pak ya. Ada. Walaupun kadang ada yang orang tuanya langsung datang, tapi ada juga yang ada. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara
Bapak atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut, Bapak? Ya, tapi kalau kami di sini serahkan biasanya kasus-kasus tersebut sama Ibu BK. Berarti terkadang selesai tepat ada juga yang tidak seperti itu. Iya, kalau misalnya dianggap tuntas untuk ditangani Ibu BK, cukup di BK. Tapi kalau misalnya tidak tuntas, artinya masih berlanjut, itu tadi kami undang orang tua, kadang juga kami undang Babin Kamtibnas yang menjawabkan wilayah sekolah ini. Ya. Berarti Bapak mendatangkan Babin kalau biasanya memang kami. diperlukan. Ya, kalau memang kami anggap kasus itu agak sedikit berat, perlu ya yang kami dapatkan ya kami dapatkan Babin saya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor lain selama ini yang mempermudah membantu dalam pengambilan keputusan? Yang memudahkan biasanya sih kerjasama orang tua. Kerjasama orang tua, komite, wali kelas, ya wali kelas. Kalau dari sekolah, wali kelas kan, kelas mana? Karena dia yang lebih persis. Guru BK. Karena di sekolah ini saya ada guru BK. Ya. Kalau yang depan, kali saya Lanjut Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Yang saya dapat petik hikmah dari beberapa kasus yang saya tangani di sini adalah terutama memang kerjasama harus melibatkan beberapa unsur ya. Jadi kalau hanya melibatkan pihak sekolah saja ya, itu saya rasa apa yang dijadikan pengambilan keputusan itu dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi dalam menyelesaikan beberapa kasus di sini harus melibatkan salah satu ya tadi pihak sekolah ya. Kalau sudah tiga ini yang memang itu otomatis beberapa kasus itu saya dapat selesaikan. Berarti ada unsur dari sekolah, kemudian masyarakat, kemudian dari aparat. Itu yang pengalaman yang harusnya dijadikan standar untuk menyelesaikan kasus. Saya rasa penanganan dari sekolah ini cukup bagus, sangat bagus sekali. Saya berharap kedepannya semoga masalah yang terjadi itu semakin kecil, Pak ya. Peningkatannya semoga semakin kecil. Kemudian tindak lanjutnya bisa mendapatkan penyelesaian yang bagus. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu Bu Ayu. Ya, terima kasih.